Juta kata ingin ku ucap selama kau pergi. Tak ada lagi teman dalam sepiku. Bisakah engkau menundukkan wajah? Coba berpikir dari sisi aku. Si seulement je savais comment faire pour enfin vous revoir. Je demanderais à tout l'univers d'aller vous chercher, de vous ramener à moi. Si seulement vous étiez à ma place pour ressentir ce que je ressens. Tak tahan lagi, ingin bertemu, berjuta kata ingin ku ucap selama kau pergi. Tak ada lagi teman dalam sepiku. Bulan mendekat, wajah yang muram, serpihan rindu ingin ku sapu. Sepiku hilang saat kau hadir, menepis semua gundah. Jarak membentang, tak urungkan niat, menanti kekasih setianya aku. Tak tahan lagi, ingin bertemu, berjuta kata ingin ku ucap selama kau pergi. Tak ada lagi teman dalam sepiku. Si seulement il y avait un endroit pour contenir tout l'amour que j'ai pour vous. L'univers ne suffirait pas. Tant vous me manquez. Tak tahan lagi, Enfin vous revoir, ingin bertemu, vous ramener à moi. berjuta kata Ce que je ressens, ingin ku ucap contenir tout selama l'amour. kau pergi. L'univers ne suffira Tak pas. ada lagi Vous me manquez. teman dalam sepiku. Bulan mendekat, wajah yang muram, serpihan rindu ingin ku sapu. Sepiku hilang saat kau hadir, menepis semua gundah. Vous me manquez. Bulan mendekat, wajah yang muram, serpihan rindu ingin ku sapu. Sepiku hilang saat kau hadir, menepis semua gundah. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 89,3 FM Pro 2 memuju teman terbaik kamu. Masih bersama Iksan teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 terima kasih sudah setia dengerin kita di pagi ini ya.
Saya Iksan, bakal nemenin waktu santai kamu dengan obrolan seru, musik kece dan tentunya vibes positif ya. Nah teman Pro 2 nggak kerasa ya suasana Idul Adha mulai terasa di mana-mana udah mulai rame ya ngomongin hewan kurban. Jadi teman Pro 2, kurban sebenarnya bukan cuma soal sapi atau kambing aja ya. Lebih dari itu, kurban ngajarin kita tentang keikhlasan, kepedulian dan gimana caranya berbagi kebahagiaan pada orang lain ya. Apalagi buat anak muda zaman sekarang nih, semangat kurban bisa jadi cara keren buat nunjukin kalau berbagi itu bukan soal banyaknya tapi soal tulusnya ya. Jadi sebelum kita ngobrolin lebih jauh soal hewan kurban, kita tidak sendiri ya. Kita kedatangan tamu spesial hari ini, tamu dari Kemenak ya. Ada Ustadz Henry Gunawan selaku penyuluh agama Islam Kemenak Mamuju. Selamat pagi Ustadz. Apa kabar nih Ustadz nih? Bisa sapaan di sini teman Pro 2 ya Ustadz ya? Teman Pro 2. Jadi Ustadz sebelum kita bahas lebih jauh ya, apa sih makna filosofis hewan korban atau definisi korban dalam Islam? Kalau kita meninjau dari segi bahasa ya, ini kurban itu kan dari kata qorib yang artinya dekat. Ya. Jadi kurban itu berarti adalah manifestasi atau cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan cara menyembelih. Jadi kurban itu artinya pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah kurban itu sebenarnya sudah dilakukan bukan hanya pada masa umat Islam sekarang, tetapi sejak manusia pertama bahkan sejak zamannya Nabi Adam itu sudah ada perintah untuk berkurban. Ya. Jadi memang sebelum Nabi Ibrahim ya? Ya bahkan sebelum Nabi Ibrahim itu kurban sudah diperintahkan. Ya, jadi kurban. Jadi memang kurban itu adalah bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan cara mengorbankan sesuatu yang kita cintai dan mengikhlaskan. Mengikhlaskan. Karena kan cinta itu kan butuh pengorbanan. Iya betul juga. Ya. Saya pernah baca nih Ustadz salah satu quotes nih yang cukup dalam juga nih. Nah ini bisa jadi maknanya lebih dalam lagi Ustadz ya tentang kurban ini. Ada satu quotes yang pernah baca itu setiap kita adalah Ibrahim katanya. Setiap kita itu adalah Ibrahim. Ibrahim punya Ismail. Nah Ismailmu mungkin hartamu, mungkin jabatanmu, mungkin gelarmu dan mungkin egomu Ustadz. Bagaimana Ustadz menanggapi quotes ini? Ya memang itu quote itu tentunya ya relate ya memang. Jadi dulu memang mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengorbankan sesuatu yang sangat dicintai. Bayangkan Nabi Ibrahim itu kan memiliki keturunan itu usianya kurang lebih hampir 100 tahun. Jadi itu sebuah penantian cukup lama juga ya. Penantian cukup lama. Kemudian setelah itu beliau disuruh berhijrah ya dari Palestina ke Makkah, ke Bakkah dulu. Dulu Makkah tidak seperti sekarang. Dulu masih padang tandus yang tidak ada apa-apa. Setelah itu beliau disuruh diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan ini anaknya yang sangat dinanti-nantikan. Setelah itu pas beliau datang lagi ke Mekah ya, beliau kan tentunya sebagai orang tua, sebagai ayahanda ya, yang menantikan lama itu dari anaknya pasti ingin berkasih sayang dengan anaknya, ingin mencintai anaknya. Karena ini sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Tapi kemudian datanglah perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anaknya yang dicintai itu Ismail. Maka tentunya inilah bentuk pengorbanan tertinggi kita. Jadi ketika seseorang itu bisa mengorbankan sesuatu yang paling dia cintai dalam dirinya, maka itulah yang disebut dengan ketaatan tanpa batas. Yaitu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Dan tentunya bagi kita, kita kan tidak seperti Nabi Ibrahim. Ya, tidak mungkin kita menyembelih anak kita. Maknanya bagi kita ya tentu tadi kita menyembelih sifat egois ya, menyembelih sifat kikir dalam diri kita dan juga menyembelih sifat antisosial yang ada pada diri kita. Nah, itu yang bisa tentu kita lakukan karena beda pengorbanan kita dengan Nabi Ibrahim tentunya beda. Iya, beda zaman juga. Beda zaman juga. Beda ini juga. Jadi kalau boleh tahu hewan kurban biasanya syaratnya apa aja sih, Ustadz? Ya. Hewan apa? Kalau kita baca di kitab-kitab fikih itu bahwa hewan kurban itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah unta, ya, kemudian sapi, dan juga yang ketiga adalah domba atau kambing.
Nah, kemudian hewannya itu adalah harus hewan yang terbaik. Ya, pertama hewannya itu tidak cacat. Ya, tidak boleh kurban misalnya kakinya hilang satu, yang tidak boleh. Atau tanduknya patah satu, itu tidak boleh. Jadi harus memang hewan yang terbaik, bebas dari cacat, bebas dari penyakit, dan juga kemudian yang gemuk. Tidak boleh. Berarti sudah melalui proses ini juga Ustaz ya. Karena kan kita sama tadi seperti Nabi Ibrahim tadi, kita itu kan mengorbankan sesuatu yang kita cintai itu kepada Allah, haruslah yang terbaik. Jangan asal-asalan memberikan sesuatu kepada Allah. Sebagaimana Ibrahim rela mengorbankan anaknya sendiri yang sangat dicintai tadi. Nah, itu maknanya seperti itu. Tapi kenapa Ustaz kenapa diganti dengan hewan domba gitu? Kenapa tidak sapi? Kenapa tidak unta? Kenapa domba? Ya itu bentuk memang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentunya Allah tidak membiarkan hambanya ini ya, hambanya menderita. Bayangkan dulu seandainya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, tidak diganti dengan domba ya. Sekarang mungkin syariatnya juga seperti itu, tapi alhamdulillah Allah mengganti dengan kenapa domba yang mungkin hewan yang pada waktu itu yang populer yang ada di sekitar masyarakat pada waktu itu adalah hewan domba tentunya itu, sehingga yang di Al-Qur'annya itu memang diganti dengan domba. Tetapi kemudian di penjelasannya itu selain domba itu boleh dengan unta dan juga boleh dengan sapi. Karena kan ini hewan yang dikenal sebagai hewan ternak yang memang diambil dagingnya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sekira domba ini ada kelebihan khususnya gitu Ustaz. Kenapa dipilih menjadi ditukarkan? Mungkin ya kalau domba kan tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, jadi lebih gampang terjangkau. Tapi tadi memang hewan yang mungkin populer pada waktu itu ya, pada zaman Nabi Ibrahim. Terus apakah ada bedanya Ustadz? Misal kita nyembelih kurban sapi, kambing, unta, apakah ada bedanya dari segi kayak nilai atau? Jadi kalau di di pembahasan fikih itu, kalau sapi itu boleh patungan 7 orang. Jadi kurban sapi itu bisa diperuntukkan untuk 7 orang. 7 orang. Ya, begitu juga dengan unta. Jadi onta itu juga boleh diperuntukkan untuk 7 orang. Bahkan ada beberapa pendapat yang mengatakan 10 orang, tapi pendapat yang populer adalah 7 orang. Adapun dengan kambing, nah kambing ini diperuntukkan untuk 1 orang. Tetapi kalau korban kambing ini diatasnamakan keluarga, itu sudah bisa mewakili semua keluarga. Jadi cukup 1 aja gitu cukup Ustadz. 1 saja. Karena biasanya, saya lihat biasanya Ustadz kayak 1 keluarga tuh mereka masing-masing gitu. Jadi enggak harus gitu. Enggak harus begitu. Jadi sebenarnya kurban 1 kambing pun itu sudah bisa mewakili 1 keluarga. Begitu pula kalau misalnya 1 keluarga itu ingin berkurban dengan sapi, itu juga bisa. Nah, tapi kan kalau sapi kan boleh patungan 7 orang. Ya, kalau kambing 1. 1 sendiri, enggak boleh patungan. Tapi sudah mencakup satu keluarga gitu Ustaz. Iya. Bahkan Nabi Muhammad pun kan dulu kurbannya bukan dengan onta ya, dengan kambing justru. Kambing. Jadi Nabi dalam riwayat pernah berkurban dengan 2 ekor kambing atau domba ya. Pertama beliau niatkan dombanya itu kurban untuk keluarganya. Ya. Itulah makanya tadi kurban kambing itu atau domba bisa untuk mewakili 1 keluarga. Yang kedua, Nabi menyembelih dombanya itu untuk kurban umatnya. Bayangkan. Jadi sebenarnya kita ini meskipun kita tidak kurban, sudah diwakili oleh Nabi Muhammad. Itulah bukti cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Kalau misalkan Ustadz, kalau kita niat buat berkorban untuk keluarga kita yang sudah duluan gitu, meninggal ya. Nah itu ada memang perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan pendapat tidak perlu selama si almarhum atau mayit ini pertama tidak pernah berwasiat, kemudian yang kedua tidak pernah bernazar. Jadi kalau kita punya keluarga yang sudah meninggal dulu tidak pernah berwasiat, berpesan kepada kita untuk dikorbankan atau tidak punya nazar untuk dikorbankan, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk berkurban atas namanya. Itu pendapat yang pertama ya. Kemudian pendapat yang kedua boleh, karena kurban itu disamakan dengan sedekah. Kan sedekah atas nama orang yang meninggal itu boleh, pahalanya sampai. Itu memang dalam fikih itu selalu banyak aneka ragam pendapat, sehingga kita harus punya kelapangan dada ya untuk melihat perbedaan yang ada. Jadi boleh Ustaz ya? Ya boleh, menurut saya boleh. Terus Ustadz biasanya kalau hewan-hewan kurban itu ada hewan yang khusus gak sih? Kalau misal kita bisa kurban
bisa nggak sih dikorbankan kayak hewan yang masih produktif? Contohnya kayak kambing betina atau sapi betina yang masih produktif gitu. Itu apakah bisa dijadikan? Jadi kalau kambing itu dia usianya minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Kemudian kalau sapi itu usia minimalnya 2 tahun. Kalau onta usia minimalnya 5 tahun. Nah di situ tidak diberikan penjelasan bagaimana produktif atau tidak. Intinya hewan itu sehat, ya jadi tidak ada cacat, usianya mencukupi, bisa dikurbankan. Dan dia tidak terlepas jenis kelaminnya. Jadi boleh hewan betina maupun hewan jantan. Tetapi kan yang jamak dilakukan itu adalah hewan jantan memang. Karena kan biasanya kalau sapi, domba itu yang jantan lebih besar sehingga lebih besar dagingnya. Yang penting sehat. Sehat, tidak ada penyakit, tidak ada cacat, itu boleh. Biasanya Ustadz kalau memilih hewan kurban itu melalui proses proses yang lumayan ini juga ya, lumayan ketat juga nih Ustadz. Karena tadi misalnya kalau usianya itu tidak mencukupi, misalnya usia kambingnya 11 bulan. Nah, berarti kan dia belum mencukupi 1 tahun. Itu tidak sah itu dipakai untuk kurban. Makanya biasanya orang-orang yang berkurban itu, yang misalnya kalau kelompok-kelompok yang punya kepanitiaan itu biasanya untuk memilih hewan kurban mereka melibatkan ahli peternakan memang dan dokter hewan. Ahli peternakan digunakan untuk mengecek tadi misalnya kayak usianya, kondisi hewannya. Kemudian kalau dokter hewan kan untuk mencek apakah hewan ini mengandung penyakit atau tidak. Karena kan dulu di beberapa tahun yang lalu itu ada itu berita di Jawa ya, bukan di sini. Itu ada hewan kurban itu sapi ya, yang ternyata mengandung sapi itu mengidap penyakit ini antraks ya. Itu kan yang virus yang ada pada sapi. Sehingga kemudian ketika dikonsumsi ya tentunya berdampak buruk ya bagi warga yang mendapatkan kurban itu. Itulah kenapa ketika kita memilih kurban harus melibatkan pakarnya ya, melibatkan ahli hewan dan juga dokter hewan. Itu penting itu. Wah, menarik sekali ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kita mau kurban kita nggak asal-asalan gitu Ustaz. Jadi teman Pro 2 menarik ya. Jadi teman Pro 2 juga bisa gabung bareng kita di live TikTok ya. Dan juga kalian bisa kirim pertanyaan jika ada pertanyaan untuk Ustadz di 08134048 636. Nah, sekali lagi di 08134048 636. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih Ustadz, kita mau rehat dulu sejenak ya. Jadi teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan kita. Jadi jangan kemana-mana dulu karena kita masih banyak banget musik buat kalian juga, dan juga kita bakal lanjut nanti lagi nih seputar kurban. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng kita di Pro 2 memuju teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Arafah. Berapa segmen? 3 ya? 3 atau 4 loh Ustaz. Pernah nggak sih kalian mikir gimana caranya tetap nyaman hidup tapi nggak boros? Itulah frugal living, hidup hemat tapi tetap cerdas dan menyenangkan. Mulai dari hal sederhana seperti masak sendiri daripada sering jajan, pakai barang lama yang masih oke, atau bikin kopi sendiri di rumah daripada beli kopi setiap hari. Serunya, frugal living gak bikin hidup jadi pelit. Malah sebaliknya, kita jadi lebih kreatif, lebih menghargai apa yang dimiliki, dan bisa punya lebih banyak tabungan buat hal-hal penting. Sedikit hemat hari ini bisa bikin senyum besok lebih lebar. Ingat, hidup sederhana itu bukan membosankan, tapi bikin kita lebih happy dan tenang. Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia. Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita! Sudah! Ayo maju! Sudah! Serang! Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur! Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri. Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku. Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Kemajuan industri tidak selalu dimulai dari pabrik besar. Di banyak daerah, roda ekonomi berputar dari bengkel kecil, rumah produksi, dan tangan-tangan terampil pelaku UMKM. Namun tanpa pengolahan lanjutan, potensi daerah sering berhenti di bahan mentah dan nilai tambahnya tak pernah benar-benar tinggal di kampung halaman. Hilirisasi membuka jalan baru. Bahan lokal diolah menjadi produk bernilai, diperkaya desain, teknologi, dan kreativitas. UMKM naik kelas. Industri kreatif tumbuh dan ekonomi daerah bergerak lebih mandiri. Dari desa hingga kota, industrialisasi berbasis hilirisasi menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan, dan memperkuat rantai pasok nasional. Ketika nilai tambah tumbuh di daerah, pemerataan bukan lagi wacana. Inilah wajah pembangunan yang inklusif mengolah potensi lokal, memperkuat bangsa secara nasional. Yap, 89,3 FM Pro 2 memuju teman terbaik kamu, masih bareng Iksan di sini teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masih bersama Ustadz Hendri Gunawan selaku penyuluh agama Islam Kemenak Mamuju. Ini membahas tentang makna korban dalam kehidupan anak muda masa kini. Nah, Ustadz tadi kita sudah mention ya Ustadz tentang pembagian dalam apa setiap keluarga bisa berkorban dalam satu sapi misal berapa orang gitu ya. Nah, itu sistemnya gimana tuh Ustadz? Pembagiannya gitu. Apakah ada kayak segini pendistribusian daging ya? Iya. Jadi kalau pendistribusian daging itu bagi yang berkurban ya atau sohibul kurban itu boleh mengambil bagian maksimal sepertiga. Di sepertiga dari jumlah daging. Misalnya kalau satu sapi itu jumlah dagingnya 80 kg. Jadi yang kurban kan 7 orang itu ya, 7 orang itu ahli kurbannya itu bisa mengambil sepertiga. Ya, sepertiga dari daging kurban ya, kira-kira mungkin ya 30-an kilo lah kalau dibagi 7 orang ya itu ya. Itu kemudian sisanya lagi dibagikan kepada pertama, boleh dibagikan kepada orang fakir miskin yang utama. Itu sebagai sedekah.
Yang kedua, boleh juga dibagikan kepada orang yang kaya, itu sebagai bentuk hadiah. Bentuk hadiah bagi orang yang kaya. Kemudian juga, apakah boleh kurban itu diberikan kepada yang bukan beragama Islam, non-muslim? Boleh. Ya, boleh. Jadi kalau misalnya di lingkungan kita ada yang non-muslim, ya silakan. Oh, jadi boleh ke semua? Iya, semua orang itu boleh. Boleh. Jadi Ustadz, ini apa? Waktu penyembelihan kurban yang baik dan benar. Jadi waktu penyembelihan kurban itu ada 4 hari. Ya, pertama disebut dengan Yaumun Nahri. Ya, hari penyembelihan itu Yaumun Nahri itu adalah tanggal 10 Zulhijjah. Itu setelah sholat Idul Adha. Nanti berarti hari Rabu besok. Ya, kemudian yang kedua ditambah 3 hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu hari tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Jadi total ada 4 hari. 4 hari waktu bisa menyembelih hewan kurban. Itu. Jadi kalau di luar dari 4 hari itu berarti menyembelih biasa, bukan dianggap sebagai kurban. Oh gitu ya Ustadz ya. Itu apa? Siapa yang boleh dan sebaiknya melakukan penyembelihan nih? Ya. Banyak yang utama itu yang menyembelih yang berkurban. Jadi yang diutamakan afdolnya siapa yang berkurban dia yang menyembelih. Oh begitu Ustaz. Ya, yang afdolnya. Cuma kan memang tidak semua orang punya kemampuan untuk menyembelih ya. Nah, jadi gimana tuh Ustaz tuh? Nah, kalau dia tidak memiliki kemampuan ya bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan oleh juru sembelih yang ada. Tapi afdolnya memang siapa yang berkurban dia yang menyembelih. Tapi kan orang itu kan kadang nyembeli ayam saja takut ya, apalagi nyembeli kambing atau sapi. Makanya kalau misalnya tidak punya kemampuan ya bisa diwakilkan. Jadi bisa diwakilkan ya Ustaz. Ustaz, ini kita ada pertanyaan yang masuk di TikTok ya. Pertanyaan pertama itu ada dari Sinta Maulana nih. Bisa nggak sih kurban ini dimaknai bukan cuma menyembelih hewan tapi menyembelih ego Ustaz? Ya. Bisa. Jadi ada sebuah kata-kata begini mengatakan dari Maulana Jalaluddin Rumi, salah seorang tokoh sufi yang ada di Turki ya. Beliau mengatakan, jika tahun ini kamu tidak mampu berkurban atau belum mampu berkurban, maka katakanlah pada dirimu bahwa saya bertekad untuk berkurban, mengorbankan satu egoku. Jadi menyembelih ego. Kedua, menyembelih kesombonganku. Kemudian menyembelih rasa paling benar yang ada pada diriku dan rasa paling alim pada diriku. Itu kata Maulana Jalaluddin Rumi, salah seorang tokoh sufi. Jadi kalau misalnya tahun ini kita belum sempat berkurban, maka katakan pada diri kita bahwa saya berkurban dengan tadi menyembelih ego, ya sifat ananiyah ya dalam agama itu apa? Merasa pokoknya saya. Kemudian menyembelih sikap kesombongan dan juga sifat paling merasa bisa, paling pintar dan lain sebagainya. Nah, itu menurut Jalaluddin Rumi. Artinya memang kurban itu sebenarnya yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya. Allah tapi katakan keikhlasannya gitu ya. Dalam Al-Qur'an di surah Al-Hajj itu Allah mengatakan gini, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sesungguhnya tidaklah sekali-kali darah dan juga daging itu sampai kepada Allah. Walaki yanaluhut taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dan juga keikhlasan. Iya, kita masih ada lagi nih pertanyaan Ustadz dari Sugi. Apa nih? Ada enggak sih yang mana nih? Yang di atas ya. Saran dong biar kita sebagai anak muda bisa punya semangat berkorban sejak muda nih Ustadz. Gimana tuh? Ya, pertama begini bahwa kita itu harus punya kepedulian bahwa kalau kita ingin bahagia itu bukan dengan menumpuk-numpuk harta ya. Tetapi kebahagiaan itu kan terletak pada ketika kita bisa berbagi. Coba kalau kita berbagi kepada orang, kemudian orang yang kita bagi itu tersenyum, itu kan pasti kita menjadi plong hati kita. Ya, makanya sejak muda harus menanamkan sifat kepedulian. Dan juga kemudian perlu dipahami begini, kurban itu adalah ibadah tahunan. Ya, jadi event tahunan ini ya. Kan ada namanya event harian, sholat waktu itu kan event harian. Ada namanya event pekanan, sholat Jumat. Ada namanya event bulanan, sholat puasa.
Nah, ada namanya event tahunan. Nah, kurban itu adalah event tahunan, sehingga karena dia event tahunan, ibadah tahunan ini ya, maka harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Kalau memang niat. Nah, kalau memang niat. Jadi bagi generasi muda pertama harus memang niat. Iya. Kemudian harus juga tadi menumbuhkan sikap kepedulian kepada sesama, bahwa kebahagiaan itu bisa kita raih, kepuasan hati itu bisa kita raih ketika kita bisa berbagi. Ya, betul. Kemudian karena dia ibadah tahunan, maka harus menabung. Ya, harus menyisihkan. Betul. Karena Saat, memang kalau enggak nabung ya berat. Ya, pada saat niat itu pasti nabung dong. Ya, nabung. Ustaz, Ya, niat, usaha dan tentunya tawakal gitu. Ini masih ada lanjutannya nih. Kapan usia paling cocok untuk berkurban? Ada nggak sih Ustaz? Ya, syarat orang yang sah kurban itu ya pertama balik. Sudah balik. Ya, sudah balik itu kalau sekarang ya usia 12 sekarang 12. Anak-anak sudah balik sekarang 12, 13, 14, 15 lah. Maksimal itu 15 lah anak-anak usia mulai awal balik gitu. Jadi ketika sudah masuk usia balik ya sudah diperbolehkan untuk berkurban. Tapi ketika di bawah usia itu tidak masalah. Tidak masalah. Sebagai Karena latihan. Saya biasa nonton berita nih Ustaz. Ada anak SD yang iya betul saya juga lihat itu. Itu anak SD kan menyisihkan uang jajannya ya, menyisihkan uang jajannya sama teman-temannya. Itu bagus itu. Berarti memang sejak dini anak-anak sudah dipupuk punya kepekaan sosial, kepedulian sosial, dan juga tentunya apa? Penghematan. Ya, tidak memiliki apa namanya. Kan biasanya kan anak muda kan konsumer ya. Apa namanya? Nongkrong ya. Apalagi anak-anak muda Gen Z ya Ustaz ya. Uangnya habis untuk nongkrong. Hobi ngopi gitu ya. Ngopi di warkop. Ya, kan tidak ada salah. Kalau nongkrong di warkop kan yang merasakan bahagianya cuma kita. Iya. Tapi kalau kita sisihkan ketika untuk berbagi pasti ada bahagia tersendiri gitu Ustaz ya. Ini masih ada nih Ustaz. Dari Amelia Sari. Nilai apa dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail yang paling penting diterapkan generasi muda sekarang nih? Ya. Saatnya benefitnya. Kalau kita melakukan ini bagaimana dampaknya dan sebagainya. Jadi perlu dibedakan kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pertama tadi harus patuh, yang kedua seyakin-yakinnya bahwa pasti di balik perintah itu ada manfaat. Ada kemudian hikmah besar yang pasti akan datang kepada kita. Contoh ketika kita bersedekah ya, itu kan Allah mengatakan bahwa kalau kita bersedekah 1 akan dibalas 700. Jadi ibaratnya kalau kita berbuat kebaikan 1, pasti banyak pintu-pintu kebaikan yang akan kita dapatkan. Itu yang pertama. Kebaikan-kebaikan pintu-pintunya terbuka ya Ustaz ya. Kemudian kurban itu ya tentunya juga bisa menumbuhkan apa namanya jiwa filantropi tadi, berbagi, kepekaan kepada sosial. Yang ini sangat susah didapatkan pada masa sekarang anak-anak Gen Z ya. Karena kan orang sekarang sibuk dengan bahkan dengan orang tua pun kadang sudah tidak ngobrol. Karena dia lebih asik dengan gadgetnya. Makanya kurban ini kalau dimaknai dengan baik itu bisa menumbuhkan bahwa kita ini manusia itu memang harus bersosial, harus punya kepekaan, harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan di sekitar kita. Berarti ada peran keluarga juga Ustadz ya untuk anak-anak untuk menumbuhkan jiwa-jiwa itu tadi ya. Ya, memang. Jadi masih ada nih. Ada nggak sih pahala tersendiri ketika menyaksikan kurban? Menyaksikan kurban orang yang berkurban enggak? Bisa jadi yang berkurban, bisa jadi yang bukan Ustadz. Kalau bagi yang berkurban memang tadi di afdolnya memang dia yang sembelih nih. Kemudian kalau misalnya dia tidak sempat nyembelih atau tidak mampu menyembelih, minimal dia menyaksikan, dia melihat. Gimana kalau misalkan tidak sempat datang Ustadz? Enggak masalah ya. Enggak masalah juga. Tapi kalau misalnya dia bisa menyempatkan waktu itu lebih utama. Nah, kalau orang yang menonton yang tidak berkurban dapat pahala enggak? Ya, enggak ada keterangan dapat khusus. Kupon. Ya, dapat kupon ya, dapat kupon insyaallah. Jadi banyak sekali nih Ustadz yang nanya di TikTok nih. Ada dari Rahman Grinti. Apa arti ikhlas di tengah budaya flexing dan pencitraan? Oh, Masya Allah nih ya. Betul. Jadi sekarang ini kan manusia itu standar dirinya kadang ditentukan oleh netizen, pendapat orang ya. Netizen. Kadang orang ingin dibilang hebat kalau sudah dipuji dan lain sebagainya. Padahal kan sesungguhnya kan kebahagiaan itu adanya pada hati. Ya, makanya Nabi mengatakan kebahagiaan itu hahuna, di hati. Maka kadang kepuasan itu ya, tidak bisa dinilai dengan tidak bisa dinilai dengan banyaknya orang yang memuji kita dan lain sebagainya, tetapi keikhlasan atau kepuasan itu haruslah ditautkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu berbuat kebaikan, ikhlas, dia tidak peduli dengan
netizen dan sebagainya. Mau orang suka atau tidak suka, kalau yang dia lakukan benar, niatnya baik karena Allah, jalan terus. Karena kan beda. Bedanya untuk membedakan ya orang ikhlas dan tidak ikhlas. Orang yang tidak ikhlas itu kalau dia dipuji, jadi makin naik gitu. Tapi kalau ditinggalkan orang, dia enggak berbuat kebaikan. Tapi kalau orang ikhlas, dipuji enggak dipuji, ada follower dan ada follower istilahnya, dia tetap jalan terus ya, go way istilahnya, go way. Tetap berbuat kebaikan meskipun tidak ada yang muji, tidak ada yang lihat gitu Ustaz ya. Tidak di bawah kilatan sorot kamera gitu istilahnya itu sekarang. Jadi masih ada nih, berapa sih minimal dan maksimal korban selama hidup? Ada nggak sih Ustaz minimal maksimalnya? Sebenarnya enggak ada. Ketika mampu aja ya Ustaz ya. Ketika mampu. Jadi ada memang pendapat ulama mengatakan begini. Kan memang sebagian ulama itu ada mengatakan kurban itu hukumnya wajib ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Karena kan dalil-dalil kurban itu semuanya menggunakan diksi perintah. Misalnya di surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Nah, dalam kaidah agama, kaidah fikih adalah al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari kata perintah itu adalah wajib. Jadi kalau kita melihat di Al-Quran atau hadis ada kata yang mengandung kata perintah, berarti itu menunjukkan bahwa sesuatu itu wajib. Nah, kemudian tetapi ada juga pendapat ulama mengatakan bahwa hukum kurban itu tidak sampai pada wajib, yaitu hanya sekedar sunnah. Ya, karena kan kalau wajib ditinggalkan dosa. Kalau sunnah kan tidak. Ya. Nah, untuk membatasi bahwa ibadah itu sunnah, ada beberapa pendapat ulama mengatakan bahwa sebaiknya kurban itu diselang-seling. Tahun ini kurban, tahun depan tidak, tahun depannya lagi kurban. Itu untuk menjaga bahwa kurban itu bukan wajib. Tetapi kalau mau tiap tahun dan mampu ya tidak masalah. Semampunya aja Ustaz ya. Nah masih ada nih, ini kayaknya sudah dibahas tadi ya Ustaz dari aktif. Berapa sih kalau meniatkan korban untuk orang tua yang sudah meninggal, tadi ini sudah boleh tadi ya. Mention ya Ustaz. Sudah. Tadi dan intinya tadi ada dua pendapat memang tadi ya. Pertama mengatakan tidak perlu karena kalau selama tidak ada wasiat dan nazar. Pendapat yang kedua itu boleh karena kurban itu disamakan dengan sedekah. Nah, sedekah atas nama orang yang meninggal itu boleh. Tetapi begini, perlu dipahami bahwa sebenarnya gini, perbuatan baik anak itu meskipun tidak diniatkan ke orang tua, itu tetap pahalanya transfer ke orang tua. Makanya kan ada istilah anak soleh. Ya, dalam hadis itu kan ada tiga amalan yang pahalanya tetap mengalir. Pertama adalah sedekah jariah, kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Jadi ketika kita punya anak yang soleh, anak yang baik, kita didik, kita rawat dengan baik, dan anak itu kemudian nanti berbuat kebaikan, pahalanya ngalir ke orang tuanya juga. Meskipun tidak diniatkan secara khusus ya, tapi walaupun diniatkan ya tidak masalah sih. Oke teman Pro 2, sebelum kita beralih ke pertanyaan yang sudah menumpuk ini, kita rehat dulu sejenak. Tetap di Pro 2 Mamuju, teman terbaik kamu. Pernah nggak kalian lihat warna yang bisa bikin ruangan terasa hangat, mewah, tapi tetap cozy? Yap, warna mahogani. Warna mahogani hangat, kaya, dan elegan. Sekilas terlihat seperti coklat kemerahan yang dalam, memancarkan kehangatan sekaligus kemewahan. Tidak heran, warna ini sering hadir di furnitur klasik, interior rumah yang stylish, bahkan pada alat musik yang indah. Selain memberikan kesan nyaman, mahogani punya karakter yang kuat. Ia mampu mengubah suasana ruang menjadi lebih intim, menenangkan, tapi tetap berkelas. Warna ini seolah memberi sentuhan hangat yang tidak lekang oleh waktu. Untuk siapapun yang ingin menciptakan nuansa cozy namun elegan, mahogani selalu menjadi pilihan yang tepat. Hangat, menenangkan, dan penuh karakter, itulah pesona mahogani. Jadi, lain kali saat ingin memberi sentuhan istimewa di rumah atau kamar, ingat satu nama, mahogani. Elegan, hangat, dan tak pernah salah pilih. Pernah nggak sih kalian mikir gimana caranya tetap nyaman hidup tapi nggak boros? Itulah frugal living, hidup hemat tapi tetap cerdas dan menyenangkan. Mulai dari hal sederhana seperti masak sendiri daripada sering jajan, pakai barang lama yang masih oke, atau bikin kopi sendiri di rumah daripada beli kopi setiap hari.
Serunya, frugal living gak bikin hidup jadi pelit. Malah sebaliknya, kita jadi lebih kreatif, lebih menghargai apa yang dimiliki, dan bisa punya lebih banyak tabungan buat hal-hal penting. Sedikit hemat hari ini bisa bikin senyum besok lebih lebar. Ingat, hidup sederhana itu bukan membosankan, tapi bikin kita lebih happy dan tenang. Yap, masih bareng Iksan di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 bersama Ustadz Hendri Gunawan selaku penyuluh agama Islam Kemenak Mamuju. Jadi Ustadz, kita tadi sudah menjawab banyak sekali pertanyaan dari TikTok dan kita akan lanjut lagi karena lumayan banyak juga nih. Jadi lanjut lagi di siapa nih? Di mana sih Ustadz tempat yang paling baik untuk menyembelih kurban? Apakah di rumah atau di masjid atau di mana gitu? Mungkin ada tempat yang sebenarnya tidak ada tidak ada tempat khusus. Ya. Boleh bisa kurban itu disembelih di masjid ya, karena memang supaya gampang untuk membaginya kan. Kalau di masjid kan biasanya ada kepanitiaan. Kalau disembelih sendiri di rumah itu juga bisa sebenarnya, teman kan kadang kita ribet untuk membaginya kurban itu. Kemudian ada memang himbauan dari Kementerian Agama kalau salah itu sebaiknya hewan kurban itu disembelih di RPH. Rumah potong hewan memang. Cuma kan di Mamuju ini belum hanya ada satu kalau setahu saya itu yang punya RPH itu dua di Kaluku punyanya pemerintah kalau nggak salah, sama di punyanya Muhammadiyah itu yang ada di Padang Pangah itu RPH. Kalau misalnya tidak ada RPH dan juga bisa juga di sekitar masjid atau di manalah yang tempat yang sekiranya luas bisa untuk menyembelih dan juga mendistribusikan hewan kurban itu. Jadi sebenarnya tidak ada tempat khusus yang lebih ini ya Ustadz ya. Yang mana misalnya di masjid lebih banyak pahala tidak ada. Tapi kebanyakan memang di sekitaran masjid Ustadz biar masjid. Supaya kan atau di lapangan gitu ya. Karena kalau disembelih di rumah pasti repot dia untuk baginya. Karena butuh panitia juga karena biasanya banyak panitia-panitianya juga Ustaz ya. Terus ada kupon-kupon juga gitu. Kemudian kita lanjut lagi nih di pertanyaan dari Rahman. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah bisa berkorban sembari akikah? Misalnya tidak cukup 7 orang. Itu gimana tuh Ustadz? Maksudnya? Misalkan dia mau berkorban tapi akikah. Maksudnya digabung. Di collab Ustaz. Gimana tuh? Karena itu syariat yang berbeda ya. Syariat akikah itu beda dengan syariat kurban. Akikah itu kan syariat yang diperuntukkan untuk anak yang baru lahir ya, minimal 7 hari, kemudian kelipatannya bisa di hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21, terus seterusnya. Adapun kalau kurban itu kan memang disembelih itu pada tadi 4 hari tadi ya 10, 11, 12, 13, 14. Kalau mungkin kebetulan anaknya lahir pada tanggal Idul Adha, boleh. Tidak boleh juga kan belum cukup 1 minggu. Akikah itu kan minimal 1 minggu. Jadi misalnya dia lahirnya hari Senin depannya baru disembelih. Tapi misalnya kalau kebetulan dia lahirnya hari Rabu kemarin, berarti kan hari Rabu ini pas cukup 1 minggunya nih, tetap tidak boleh juga, harus dipisahkan karena ini syariat berbeda. Karena beda server istilahnya ya. Kira bisa collab gitu Ustaz ya. Jadi kita lanjut lagi nih, masih banyak banget ini yang masuk. Ustadz, kalau kita yang kurban ada nggak sih bagian yang boleh kita dapatkan? Maksudnya gimana nih? Bagian dagingnya ya. Boleh. Jadi orang yang berkurban itu berhak mendapatkan maksimal ya 1/3 dari daging. Dan dia bisa juga pilih misalnya, saya mau pilih paha sebelah kanan ya silahkan. Tapi biasanya Ustadz, saya dengarnya di kampung-kampung biasanya orang yang berkurban tuh kayak nggak boleh ngambil. Boleh. Ternyata maksimal boleh. 1/3. Ya, jangan juga setengahnya daging diambil dia semua, nanti tidak ada yang dibagi. Jadi boleh maksimal 1/3 dari daging kurban. Kan kalau sapi kan biasanya kan patungan memang itu 7 orang. Jadi ya tadi 1/3 tadi. Jadi kalau misalnya 80 kilo kan 1/3-nya berapa itu? 30 kilo ya. Itu yang diambil dibagi ke 7 orang tadi. Ya dibagi ke 7 orang tadi. Sisanya yang berapa? 50 kilo ya itu yang dibagikan ke masyarakat. Kalau misalkan Ustadz mau dibagi ke keluarganya, misal keluarganya banyak nih. Bisa. Bisa. Nggak ada ketentuan di situ. Nggak ada ketentuan juga Ustadz.
Tapi memang diutamakan bagi yang orang yang fakir, orang yang kira-kira begini, kira-kira itu orang dia yang membutuhkan gitu. Dia makan daging itu setahun sekali. Jadi dia dimakan dagingnya cuma saat Idul Adha. Kan ada orang yang begitu kan, kasihan. Jadi. Tapi kalau yang dia tiap bulan bisa beli daging ya sebaiknya jangan, yang lain aja lah. Tapi pernah nggak sih Ustadz kayak ngerasa daging kurban tuh kayak beda gitu rasanya? Kayak daging sapi tuh pas kurban tuh rasanya beda gitu Ustadz. Kayak rasa sapinya tuh kayak nyapi banget gitu, kayak kambingnya ngambing banget gitu. Lebih syar'i mungkin ya. Ya mungkin karena ini ya, karena eventnya istilahnya orang rame-rame makan tuh jadi rasanya. Karena kan memang ininya nikmatannya momennya kan, momennya yang beda dapat ya, itu kan feel-nya kan. Biasanya kan kalau kita makan sendiri dengan rame-rame kan beda. Kalau makan rame-rame itu lebih kerasa enak aja itu. Tapi memang saya pernah nonton konten Ustadz, konten tentang ini ya. Kayaknya ada ininya. Vibes yang berbeda mungkin ya. Penelitiannya juga Ustadz kayak ya? memang rasanya berbeda ketika beli di pasar dengan, dan juga kurban gitu. Ya. Tadi mungkin karena kurban itu kan keikhlasan memang ya, orang yang berkurban kalau orang yang ikhlas. Ya. Beda kan kalau orang kita beli sapi di pasar kan memang komoditi ya. Beda komoditi. Ini ya, dia menyembelih untuk komoditi ya. Kalau orang berkurban kan dia nyembelih keikhlasan. Ya, mungkin beda itu rasanya. Beda vibes-nya Ustadz ya. Vibes. Oke, kita lanjut lagi nih di pertanyaan selanjutnya. Dari Snow Alice, apa bentuk pengorbanan paling relevan dilakukan anak muda masa kini selain menyembelih hewan kurban? Kayaknya ini juga nyambung sama yang tadi nih Ustadz. Ya tadi kalau yang relevannya selain berkurban tadi, kalau misalnya belum mampu berkurban, belum cukup dananya, jadi menyembelih, mengikis ya, melawan sikap egosentris pada dirinya, merasa paling benar, ya, merasa pokoknya semua spektrum dunia itu harus pada dia, seluruh perhatian harus kepada dia. Kan biasanya kan Gen Z begitu ya, semua orang harus memperhatikan dia, pendapatnya dia yang harus diikuti. Jadi itu yang harus dipotong, karena kan kadang-kala keegoisan itu kan, egois itu kadang bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Mana positifnya kan kalau orang punya mempertahankan egonya, dia punya kepedean ya, punya percaya diri yang baik. Tapi kan kalau over itu kadang jatuhnya tidak baik. Jatuhnya kita merasa paling benar, kemudian kita menyalahkan, meremehkan orang lain itu. Kemudian yang kedua tadi mengikis mengorbankan, selain memotong kan, kalau orang kurban kan dipotong leher hewan. Misalnya kita memotong sisi konsumerisme kita, belanja berlebihan. Karena anak-anak muda ini konsumtif banget. Konsumtif, nongki, dan budaya hedon ya, budaya hedon, pamer, flexing dan lain sebagainya. Itu yang dipotong. Kalau misalnya kita belum mampu memang berkurban realnya dengan hewan kurban, itu yang dipotong. Karena kan tadi segala sesuatu yang over itu pasti itu memang tidak baik. Yang berlebihan memang tidak baik ya. Kita lanjut lagi nih. Salah nggak sih Ustadz kalau misalnya sharing ke medsos biar yang lain jadi semangat kurban? Boleh, bagus. Ya, karena memang kebaikan itu harus dibagi. Sekarang itu orang kejahatan aja orang rela membagi. Masa kita yang berbuat baik kenapa nggak dibagi? Adapun urusan kan kadang orang, itu nanti ria apa, itu bukan urusan kita. Tergantung niat nih sebenarnya. Tergantung niat. Karena kan orang itu mau ria atau tidak itu urusan dia dengan Tuhannya. Urusan kita mengapresiasi, dia berbuat baik, dia share, semoga orang lain itu terinfluence untuk mengikuti dia. Jadi jangan semata-mata kalau ada orang melakukan kebaikan di share itu kita langsung dijudge. Ria. Enggak. Itu masalah ria itu urusan dia dan kita pun enggak bisa baca hati orang kan. Ya, makanya Allah itu dalam agama kita dikatakan gini, kita itu disuruh menghukumi yang zahir, yang nampak-nampak aja yang kita hukumi. Adapun yang batin, yang kita nggak dengar, nggak usah. Itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Tuhannya gitu. Iya. Kita lanjut lagi nih, masih ada. Kalau nerima banyak kupon, salah nggak sih Ustadz? Ya, jadi kan kurban itu kan tadi mengajarkan kita untuk berbagi. Kalau banyak kupon yang kita dapatkan sebaiknya dibagi. Karena kalau banyak kupon kita simpan sendiri, berarti nilai kepedulian sosialnya menjadi hilang. Jadi kita masih sisi apa istilahnya ya? Sisi tamaknya itu masih ada. Berarti kan sisi kurbannya mana, yang dipotong mana, sisi apa yang dipotong, sisi kepelitan. Tapi ada juga orang-orang yang biasa rese gitu Ustadz, kayak ngumpulin banyak kupon, yang lain nggak kebagian gitu. Nggak boleh itu ya. Sampai katanya kulkasnya penuh. Wah, parah nggak sih Ustadz itu? Bisa dosa itu kalau begitu. Bisa dosa.
Dan ada juga ini, boleh nggak itu daging kurban yang didapat itu dijual kembali? Boleh nggak? Nah, itu kembali ke kebutuhan masing-masing. Kan ada memang mungkin orang yang butuh sekali uang dan tidak masalah. Karena itu kan kalau sudah dikasih kurban itu sudah urusannya dia. Itu sudah haknya yang dia, dikasih terserah gitu mau ya, diapakan itu terserah. Oke, seperti itu tadi teman Pro 2 setelah panjang banget banyak sekali yang masuk pertanyaan-pertanyaan di TikTok. Jadi kita ini dulu rehat dulu sejenak, tetap bareng kita di Pro 2 Mamuju teman terbaik kamu. Di banyak tempat masih ada keluarga yang bangun pagi dengan satu harapan sederhana, hidup yang lebih layak. Bukan karena mereka tak mau berusaha, tetapi karena jalan menuju perubahan tak selalu mudah untuk dilalui. Pengentasan kemiskinan bukan sekadar memberi bantuan. Ini tentang membuka peluang, menguatkan keterampilan, dan mendampingi agar masyarakat mampu berdiri sendiri. Saat kesempatan hadir, usaha kecil mulai tumbuh. Anak-anak kembali bermimpi dan masa depan terasa lebih dekat. Dari desa, dari bawah, kita bangun harapan bersama. Karena kesejahteraan bukan milik segelintir orang, melainkan hak seluruh rakyat. Mari bergerak bersama, mengentaskan kemiskinan dan menciptakan masa depan yang lebih adil untuk semua. Istilahnya ya. Ya disisihkan 200, 100. Kadang yang dibutuhkan seseorang bukan bantuan besar, tetapi satu kesempatan kecil untuk membuktikan bahwa ia mampu. Banyak orang punya semangat, punya kemauan, dan punya keahlian. Namun tanpa ruang untuk bekerja, semua itu hanya menjadi harapan yang tertunda. Lapangan kerja lahir saat potensi diberi kepercayaan, saat usaha kecil diberi ruang tumbuh, saat keterampilan dihargai dan dikembangkan. Ketika kesempatan dibuka, orang-orang mulai bergerak, produktivitas meningkat, ekonomi pun perlahan menguat. Membangun lapangan kerja berarti memberi arah bagi masa depan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi berikutnya. Mari bersama menciptakan peluang, menguatkan ekonomi, dan menghadirkan harapan nyata bagi semua. Ya, 89,3 FM Pro 2 Mamuju, teman terbaik kamu, masih bareng Iksan di sini, teman Pro 2, masih bersama Ustadz Henry Gunawan selaku penyuluh agama Islam Kemenak Mamuju. Jadi Ustadz, kita sudah panjang banget nih Ustadz membahas tentang kurban. Tapi ada satu hal yang mungkin terlewat tadi ya. Ada nggak sih Ustadz ciri fisik yang bisa dilihat oleh kayak orang awam gitu untuk memilih hewan-hewan kurban tadi? Kalau secara awam mungkin ya dilihat dari fisik sapinya ya mungkin ya. Misalnya sapinya pertama tadi gemuk ya, kemudian kakinya tidak ada yang cacat istilahnya, tidak matanya tidak buta atau telinganya comping dan sebagainya. Itu yang secara kasat mata. Cuma ada yang tidak kasat mata itu yang harus memang melibatkan ahli. Contohnya kayak usia. Kan enggak ada hewan itu tanggal lahirnya kan. Iya sih, enggak ada akte kelahirannya. Enggak ada ulang tahunnya. Makanya bagaimana cara menandai oh ini usianya 1 tahun, 2 tahun. Makanya butuh ahli hewan ya, ahli hewan tuh. Karena ahli hewan itu kan punya tekniknya itu kan dilihat giginya. Katanya kalau giginya pernah ganti itu katanya 1 tahun katanya begitu. Saya juga kurang tidak paham juga. Makanya kita harus tadi melibatkan supaya lebih aman. Nah, kemudian saya lupa tambahan begini. Hewan kurban itu diutamakan adalah hewan yang betul-betul diternak dengan baik. Dimakannya betul-betul terjamin, makan rumputnya atau vitamin-vitamin terjamin. Jangan hewan yang dilepas liarkan. Oh nggak boleh Ustaz ya, gitu. Bukannya nggak boleh, cuman lebih kurang. Misalnya kayak hewan yang dilepas liarkan sehingga dia makan sembarangan, ada makan sampah dan sebagainya. Itu tidak dianjurkan hewan. Karena itu bisa berdampak pada kesehatan. Karena kan rentan kena penyakit dan sebagainya. Makanya sebaiknya kalau membeli hewan kurban itu di peternak yang memang dipelihara baik-baik itu hewan. Ya dikandangi istilahnya, dijamin makanannya, vitaminnya itu lebih bagus. Kemudian Ustadz, di luar ritualnya nih,
Nilai apa yang sebenarnya mau dibangun lewat kurban ini sih Ustadz? Ya, jadi memang kalau kurban itu kan ada 2 dimensi ibadah. Pertama adalah secara vertikal, ya, kurban itu kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini ingin berterima kasih lah bahasanya kepada Allah. Kan ayatnya itu kan mantan begini kan soal Kautsar itu. Inna a'tayna kal kautsar. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Jadi inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu ya nikmat yang begitu banyak. Ayat ini sebenarnya berbicara kepada Nabi Muhammad tapi juga bisa konteksnya kepada kita semua bahwa Allah sudah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Ya, nikmat kesehatan, nikmat materi dan lain sebagainya, banyak sekali. Maka bagaimana cara kita berterima kasih untuk nikmat yang begitu banyak itu? Makanya Allah katakan fasalli lirabbika wanhar. Agar kita bisa berterima kasih kepada Allah dengan nikmat yang begitu banyak, pertama dengan jaga sholat, yang kedua adalah dengan berkurban. Jadi kurban itu adalah bentuk cara kita tahu diri istilahnya. Berterima kasih atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan gini, konsepnya kan Allah memberi banyak tapi dia cuma minta sedikit istilahnya gitu. Coba bayangkan dibandingkan uang yang kita keluarkan untuk berkurban sama tadi rezeki yang sudah Allah kasih kepada kita, itu kan gak sebanding sebenarnya. Tapi apa bedanya Ustadz sama sedekah? Sedekah biasa gitu Ustadz? Bedanya kan kepada ininya, pada pertama event khususnya. Momennya juga Ustadz ya. Itu bedanya kan. Kalau sedekah itu kan bisa tiap saat gitu. Kalau kurban itu ada memang waktunya, tidak boleh tadi di luar dari 4 hari. Sama juga apa bedanya zakat dengan sedekah itu juga beda. Kalau zakat itu harus memenuhi 2 syarat. Ya, pertama adalah syarat nisab, ya ada namanya standar ukuran minimal jumlah harta. Kemudian yang kedua ada namanya haul, dikuasai penuh selama 1 tahun. Nah, itu baru dikeluarkan zakatnya. Kalau sedekah bisa tiap waktunya saat, Ustadz yang beda. Waktu. Sama juga dengan kurban begitu juga. Jadi sebelum kita closing nih Ustadz, ini kayaknya tidak cukup ya 1 jam ya Ustadz. Kalau untuk membahas kurban ini karena banyak sekali ini ya. Jadi Ustadz, kalau nggak mampu kurban, apa mungkin ada amalan lain yang bisa dilakukan yang untuk sebanding lah gitu? Kalau misalnya kita nih sebagai anak muda yang belum mampu berkurban, apakah ada amalan lain yang bisa dilakukan? Ya, kalau misalnya kita belum mampu berkurban, bagi generasi muda disarankan untuk ikut terlibat dalam kepanitiaan. Ya, misalnya bantu-bantu membungkus. Jadi panitia gitu saya bagi-bagi kupon bagi-bagi membungkus daging, membantu mendistribusikan ya, supaya ada namanya kecintaan kita kepada praktek kurban itu sendiri, supaya kemudian kalau misalnya di hari yang lain punya kesempatan atau punya kemampuan untuk berkurban, bisa berkurban ya itu. Jadi jangan hanya sekedar sebagai penonton ya, jadi generasi muda harus ikut bantu-bantu juga ya, ikut terlibat dalam biar ada pahalanya juga. Ada pahalanya juga. Tetapi memang harus punya niat tadi bahwa suatu saat ya dia harus bisa berkurban. Kalau memang ada niat pasti ada jalannya. Nabung ya misalnya. Oke teman Pro 2, nggak kerasa ya kita sudah sampai di penghujung siaran hari ini. Semoga obrolan kita tentang kurban bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa berbagi dan peduli kepada sesama adalah bagian dari nilai kehidupan yang penting, terutama buat generasi muda ya. Kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tapi juga tentang belajar ikhlas, menumbuhkan rasa syukur dan mempererat kebersamaan dengan orang di sekitar kita. Nah, terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah setia dengerin kita dari awal sampai akhir ini. Semoga harimu selalu dipenuhi hal-hal baik dan hati kita selalu diberi semangat untuk terus berbagi. Saya Iksan dan juga narasumber kita Ustadz Henry Gunawan pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa terus tebarkan kebaikan dimanapun kamu berada. Oke, Ustaz, terima kasih Ustaz. Silih berganti, hari-hari tak selalu dinikmati. Mencari-cari damai yang tak kunjung bisa ditemui. Ada namanya memaksa diri hadapi riuh dunia ini. Terlihat baik-baik saja namun hati terluka.